Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Dulu ketika Wu He pertama kali mengikuti seleksi militer, melihat bagaimana Lo Feng dapat mengalahkannya, dan juga melihat bahwa mereka berdua adalah satu-satunya yang berhasil menjadi rekrutan baru, ia telah memutuskan untuk mengikuti jejak Lo Feng. Berdasarkan pengalamannya, ia hanya menunjukkan kelemahannya kepada Lo Feng untuk saat ini. Ketika mereka menghadapi bahaya dengan cara penyelamatan nyawa Wu He, Lo Feng akan menjadi yang pertama mati. Satu-satunya hal yang tidak terduga adalah tingkat kegilaan Lo Feng. Dia tidak berani terus mengikuti Lo Feng dalam tindakannya yang gila. Jika mereka terus mengambil risiko seperti itu, Lo Feng akan menunjukkan kehancurannya, dan Wu He kemungkinan besar tidak akan bisa lolos tanpa cedera dari pertarungan tingkat dewa sejati ini. Wu He berteriak dengan marah. Kau bahkan tidak tahu apa arti sebenarnya dari misi tingkat bencana. Jika memang begitu, kamu harus berjuang untuk hidupmu, dan aku akan berjuang untuk hidupku. Aku tidak akan menjadi temanmu lagi. Wu He pergi dengan sangat cepat. Lo Feng menatap kepergian Wu He dan mendesah pelan. Satu-satunya temannya sejak bergabung dengan tentara telah meninggalkannya. Lagi pula, dia tidak pernah benar-benar mempercayaiku sepenuh hati. Lo Feng menggelengkan kepalanya dan terus bersembunyi di antara rerumputan sambil mengamati keributan yang terjadi di langit tinggi di atas. Setelah mengamati cukup lama, dia mulai mengambil tindakan. Ada 3 medan perang utama di seluruh Nine Smoke, yaitu medan pertempuran utama yang melibatkan jumlah ahli hukum terbanyak dan selalu paling kacau, medan pertempuran tingkat dewa sejati yang memiliki lebih dari 10.000 dewa sejati, dan medan pertempuran ruang hampa yang ditempati oleh 6 dewa sejati ruang hampa. Di antara ketiga medan perang utama ini, medan perang para ahli hukum menempati area terluas dan cukup tersebar. Di langit dan jauh di dalam rawa-rawa, ada para ahli hukum yang bertarung di mana-mana. Dewa sejati mungkin hanya menempati langit dan rawa-rawa, tetapi tetap saja pertempuran terjadi di mana-mana. Namun bagi dewa sejati, pertempuran mereka sebagian besar berkumpul di wilayah rawa anggur ungu. Bagaimanapun, jumlah total dewa sejati tidak sebanyak itu. Wilayah rawa anggur ungu cukup besar untuk pertempuran mereka, dan wilayah ini dengan suara bulat dihindari oleh semua ahli hukum. Tidak seorang pun berani mendekat. Bagaimanapun, terjebak dalam pertempuran jarak dekat dengan dewa sejati adalah cara termudah untuk kehilangan nyawa. Lo Feng maju dengan sangat hati-hati, dengan kecepatan yang luar biasa cepat menuju medan perang tingkat dewa sejati. Sepanjang jalan, ia telah menghadapi 3 pertikaian yang semuanya melibatkan para ahli hukum dari Nine Smoke. Saat mereka melihat Lo Feng, mereka memastikan bahwa ia adalah seorang pejuang suku dari Gunung Suanyu. Lo Feng telah bertekad untuk tiba di medan perang tingkat dewa sejati secepat mungkin. Dia tidak tertarik untuk dengan sengaja menindas salah satu ahli hukum. Namun, pihak lain begitu ngotot untuk menghadapi ujung pedangnya, sehingga Lo Feng tidak punya pilihan lain. Tanpa sengaja, dia telah menghabisi satu ahli hukum. Setelah waktu yang lama, Lo Feng berdiri di atas salah satu rawa dan memandang jauh. Lo Feng mengamati dalam diam. Ia melihat rawa dengan banyak tanaman merambat ungu yang rimbun di atasnya. Ini adalah wilayah rawa tanaman merambat ungu. Banyak sekali dewa sejati binatang dan dewa sejati suku terlibat dalam berbagai pertempuran jarak dekat. Sejumlah dewa sejati bahkan menyerbu keluar dari rawa yang bergetar itu. Rupanya ada juga pertempuran jarak dekat yang terjadi di bawah rawa itu. Sepertinya
Mereka mencoba meminimalkan jumlah prajurit yang gugur dari pasukan mereka sendiri. Lo Feng mengamati dewa sejati dari kedua belah pihak bercampur aduk di pasukan Gunung Suanyu. Ada beberapa prajurit dari pasukan Nine Smoke dan sebaliknya. Dengan cara ini, tidak akan ada kemungkinan terjadinya serangan berskala besar. Dalam metode pertarungan 1 lawan 1 atau 2 lawan 1 seperti itu, akan butuh waktu lama sebelum ada prajurit yang musnah. Jika ini adalah bentuk serangan kolektif, satu sapuan saja akan menghasilkan beberapa musnahan dan kedua belah pihak akan saling menyerang ke kubu masing-masing. Kemudian, mereka akan kembali terlibat dalam serangkaian pertempuran jarak dekat. Dewa sejati berbeda dari ahli hukum sejak awal. Mereka lebih sedikit. Itulah sebabnya tidak ada kelompok kuat yang mau menyanyiakan dewa sejati mereka yang berharga. Lo Feng melihat sekeliling dengan sungguh-sungguh. Sekarang, dia hanya menunggu mayat tingkat dewa sejati muncul. Lo Feng bersembunyi di suatu tempat yang tidak jauh dari medan pertempuran tingkat dewa sejati, sambil menunggu dengan tenang kesempatan yang tepat untuk menyerang. Lebih jauh dari wilayah pinggiran medan pertempuran tingkat dewa sejati, pasukan ahli hukum lainnya bersembunyi dalam kegelapan. Kapten, sungguh mengagumkan. Medan perang tingkat dewa sejati itu sangat mengerikan. Namun kau mampu merebut mayat dewa sejati dengan begitu mudahnya. Benar, Kapten. Kelihatannya mudah sekali kalau kamu melakukannya. Kalau aku yang melakukan tugas itu, aku yakin tidak akan bisa keluar hidup-hidup. 18 ahli hukum bersembunyi di tempat yang jauh di tengah hutan belantara. Ini adalah salah satu pasukan yang terdiri dari kapten dan pasukan prajuritnya. Mereka telah dikerahkan ke sini oleh pasukan Sungai Piton. Prajurit lainnya memuji kapten mereka karena beberapa saat yang lalu ia telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa ketika terjebak dalam situasi yang berbahaya. Ia baru saja menangkap mayat dewa sejati dari Nine Smoke. Mereka memuji kapten mereka karena dua alasan. Pertama, mereka benar-benar mengagumi betapa kuatnya dia. Kedua, mereka sangat berharap kapten mereka akan menangkap lebih banyak mayat dewa sejati yang akan membantu mereka menyelesaikan misi militer mereka. Sang kapten yang menikmati semua pujian itu akhirnya berteriak memberi perintah. Cukup, diam dulu. Para prajuritnya mungkin tidak menyadari risiko besar yang telah diambilnya, tetapi sang kapten sangat jelas mengenai fakta ini. Hanya ada satu, tatapan mata sang kapten menyapu pasukan itu saat ia berbicara, dan seketika itu juga beberapa harapan mereka pupus. Sebelumnya, di medan perang tingkat dewa sejati, tidak satupun dari para ahli hukum itu berani mendekatiku. Tiba-tiba, aku muncul untuk menangkap mayat. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga, dan mereka terkejut. Itulah sebabnya aku mampu melarikan diri dengan cepat. Meski begitu, aku juga menderita pukulan dari salah satu serangan itu. Jika aku sedikit lebih lambat atau dikelilingi oleh beberapa dewa sejati, sang kapten menggelengkan kepalanya sambil mempertimbangkan kemungkinan hasilnya. Ia telah menjalani banyak misi dan berhasil melewati semuanya. Bahkan misi pada level reinkarnasi. Ia tahu betul bahwa pada saat yang genting, ketika tiba saatnya untuk menyerang, ia harus mengambil risiko dan melakukannya. Karena ia memimpin pasukan prajurit, paling tidak ia harus mendapatkan mayat. Ia harus terlebih dahulu dapat menyelesaikan misinya sebelum ia dapat membantu para prajuritnya. Semua orang memandang ke arahnya. Aku tidak akan meninggalkan kalian begitu saja, kata sang kapten. Jika aku tidak berniat membantu, aku akan langsung pergi. Tunggu saja, saat kesempatan itu tiba, kalian semua harus bertindak sesuai rencanaku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian semua. Kapten, berikan saja perintahmu, dan kami akan mengikutinya. Semua orang mungkin tampak menurut tanpa ragu, tetapi dalam hati mereka merasa khawatir. Apapun yang terjadi, kapten telah menangkap mayat dewa sejati, jadi dia memiliki cukup kredit militer. Namun, ada 17 orang, yang berarti mereka membutuhkan 17 tubuh binatang dewa sejati dari pihak Nine Smoke.
Kita harus merebut 17 tubuh dewa sejati. Di antara para prajurit, ada beberapa yang merasa bahwa karena kapten mereka dapat berhasil dengan mudah, jika mereka mengambil risiko, mereka mungkin juga memiliki peluang untuk berhasil. Sebelumnya, kapten membuat segalanya tampak begitu mudah. Dia mengejutkan lawannya. Kemudian dengan kecepatan yang tak tertandingi, dia merebut mayat itu dan kemudian melarikan diri tanpa penundaan. Jika aku mencoba itu, aku mungkin juga berhasil. Namun, seiring berjalannya waktu dan mereka masih belum berhasil mendapatkan mayat, mereka benar-benar terdorong ke puncak kecemasan. Namun mereka harus melanjutkan rencana mereka saat ini. Sang kapten mengalihkan pandangannya pada mereka semua. Sambil mengerutkan kening, ia mengingatkan mereka. Ingat, hanya ada satu. Pertama kali kalian melakukan gerakan yang ceroboh. Kali berikutnya kalian harus waspada. Dewa-dewa sejati itu tidak menangkapku, tetapi mereka tidak akan membiarkanku melakukan apapun yang aku mau. Kalian semua harus ingat, jangan ambil risiko apapun. Saat seseorang melakukan gerakan yang berisiko, aku akan segera meninggalkan medan perang ini. Dipahami, kami tidak akan bertindak gegabah. Satu persatu, para prajurit itu menanggapi. Sang kapten dan pasukan prajuritnya menunggu dengan sabar kesempatan yang tepat untuk datang. Lo Feng juga menunggu, namun ia tidak tahu bahwa kapten dan prajuritnya juga ada di sekitar. Bagaimanapun, sang kapten sangat berpengalaman dalam merumuskan rencana dan membuat keputusan. Ia lebih cepat dan lebih yakin, sehingga ia telah mencapai tujuan jauh sebelum Lo Feng dan berhasil merebut tubuh dewa sejati terlebih dahulu. Dengan satu pikiran, ruang hampa terbentuk. Seluruh Nine Smoke diselimuti oleh ruang hampa. Di dalam area ini, harta karun sejati jenis domain apapun menjadi tidak berdaya. Bahkan jika sayap sawu milikku masih ada, kemampuan mereka untuk mengendalikan waktu dan ruang akan tetap tidak berguna. Lo Feng memahami hal ini dan menyadari bahwa di medan perang ini hanya dewa sejati ruang hampa yang dapat mengendalikan seluruh situasi. Dewa sejati dan ahli hukum lainnya hanya dapat mengamati dengan mata dan indera mereka dengan menggunakan kekuatan ilahi mereka. Aku hanya bisa mengandalkan mataku untuk mengamati dan kekuatan ilahi untuk merasakan. Lo Feng terus mengamati dengan seksama dan dekat. Medan perang dewa sejati tiba-tiba menjadi tempat yang kacau. Sebuah tubuh mengerikan jatuh dari rawa berlumpur dan terbang terbalik. Kemudian tubuh itu yang besar berguling dan jatuh ke tanah. Tubuh itu tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan tidak sadar. Tak lama kemudian, dewa sejati suku itu menyerbu keluar dari rawa dengan kecepatan kilat. Di tangannya ada tongkat batu aneh, di salah satu ujungnya sangat tajam. Sambil mengangkat tongkat batu itu tinggi-tinggi, dia membidik dan melemparkannya ke tubuh binatang yang berguling-guling. Tongkat itu langsung menembus tubuh binatang itu. Satu tusukan saja sudah cukup untuk menjepit tubuh binatang yang berguling-guling itu di dalam rawa. Tubuh besar itu jatuh dengan keras, memercik air kemana-mana. Binatang dewa sejati itu berteriak kesakitan. Kemudian kepalanya terkulai dan ia berbaring diam di tempat yang sama, tidak bergerak lagi. Dewa sejati suku yang arogan tertawa dengan cara yang paling tak terkekang. Tiga sosok binatang tersapu hampir bersamaan. Hanya mampu menindas anak kecil tanpa baju sirah tingkat dewa untuk perlindungan. Kau benar-benar pantas mati, dasar bajingan dari Gunung Suanyu. Tiga dewa sejati binatang berteriak mengejek saat mereka menyerbu. Dewa sejati suku tidak berani menghadapi mereka. Sebaliknya, ia mundur dengan cepat. Ini adalah apa yang disebut metode memangsa yang lemah. Dari sejumlah besar binatang dewa sejati dan dewa sejati suku Suanyu, lebih dari setengahnya belum pernah bergabung dengan pasukan. Akibatnya, ada banyak yang tidak memiliki baju besi tingkat dewa sejati. Itu mirip dengan ketika dewa iblis yang mengamuk pertama kali datang dan bertemu dengan binatang dewa sejati. Dia tidak memiliki baju besi tingkat dewa sejati untuk melindungi dirinya sendiri. Para prajurit di bawah komando kapten semuanya memperhatikan mayat itu.
Jangan ambil risiko. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, kata sang kapten. Ia melihat sekeliling. Gengsi dan kekuasaan yang didambakan para prajurit ini terlihat di mata mereka. Lagi pula, tak seorang pun dari mereka yang cukup percaya diri. Jadi mereka berharap sang kapten akan turun ke medan perang untuk mereka. Namun sang kapten bukanlah orang bodoh. Di tempat lain yang jauh dari medan perang tingkat dewa sejati, Lo Feng juga terus mengamati dengan seksama. Ia melihat tubuh mengerikan itu tergeletak di tengah rawa. Panjangnya beberapa puluh ribu kilometer. Lebih dari separuhnya terendam di bawah air. Bagian lainnya terekspos di atas permukaan. Mayat dewa sejati ini milik salah satu anggota dari Nansmoke. Mata Lo Feng berbinar. Pandangannya menyapu posisi para dewa sejati lainnya di medan perang. Dengan kekuatan ilahinya, ia dapat merasakan dan memastikan dengan cukup akurat posisi pasti masing-masing dari mereka. Saat ini, mereka sedang berada di tengah-tengah banyak pertempuran, pikir Lo Feng. Bahkan jika mereka ingin menghentikanku berdasarkan jarak masing-masing dewa sejati ini dariku, paling banyak 5 dewa sejati akan berhasil tepat waktu, dan hanya 5 dewa sejati tidak ada ancaman sama sekali. Dalam benak Lo Feng, 8 kemungkinan rute muncul, dan ia segera bergerak. Saat ia memperpendek jarak antara dirinya dan medan perang, ia terus menyesuaikan rutenya dan menghitung risikonya berdasarkan pergerakan para dewa sejati yang terlibat dalam serangkaian pertempuran jarak dekat. Sebentar lagi, aku akan sampai di zona bahaya, pikirnya. Mulai sekarang, ada kemungkinan aku ketahuan setiap detiknya. Semakin lama aku ketahuan, semakin susah bagiku untuk melarikan diri. Dalam medan perang yang luas dan mencekam, ribuan dewa sejati bertempur membabi buta. Riak kekuatan ilahi meledak dari segala arah, bergemuruh seperti badai yang tak henti-hentinya mengguncang langit dan bumi. Di antara kekacauan itu, sebuah bayangan mungil sekecil butiran debu melesat secepat cahaya, nyaris tak terlihat oleh mata biasa. Bayangan itu adalah Lo Feng, ahli hukum dari pasukan Sungai Piton. Tubuhnya kecil, tapi kecepatannya menggetarkan udara dan meninggalkan riak halus yang hanya bisa dirasakan oleh dewa-dewa sejati di dekatnya. Itu dia, ada riak kecil, seru salah satu dewa sejati saat merasakan gangguan samar di tengah pertempuran. Apakah itu ahli hukum? Seru dewa sejati lainnya, matanya menyimpit. Dia mencuri tubuh makhluk agung dari Nansmoke. Itu kejahatan militer. 3 dewa sejati yang semula saling bertarung langsung menghentikan duel mereka dan berbalik memburu Lo Feng yang tengah berlari ke arah tubuh raksasa, seekor binatang dewa sejati yang separuhnya tenggelam dalam rawa. Tangkap dia, dia bukan siapa-siapa. Pasti dia akan mati dalam sekejap. 3 kilatan cahaya meledak ke langit, melesat seperti anak panah maut menuju titik kecil tempat Lo Feng berada. Namun, saat mereka hampir menyentuhnya, dalam sekejap, tubuh Lo Feng mengembang, berubah menjadi raksasa setinggi 100.000 kilometer. Tangan kanannya menggenggam gagang pedang, dan tangan kirinya mencengkram bilahnya. Kilat api dan energi ilahi membungkus tubuhnya. Di pinggiran medan perang, di sebuah pos pengamat militer, kapten dan para prajurit menyaksikan semuanya dari kejauhan. Mereka mengamati siapa yang berani mencuri tubuh dewa sejati itu. Lihat betapa bodohnya dia, ucap sang kapten dengan senyum sinis. Pasti Yulo si ceroboh itu, atau mungkin Kufa. Siapapun dia pasti akan dikepung dan dihancurkan, tambah prajurit lain. Tiba-tiba, tubuh raksasa Lo Feng terlihat dengan jelas. Tunggu, itu bukan Yulo, itu si pendatang baru, Bima Sakti. Semua terdiam, tatapan mereka beralih dari meremehkan menjadi tercengang. Dia benar-benar berani mencoba hal seperti ini. Dia akan mati. Bahkan aku, kapten kalian, tidak berani sembarangan merebut tubuh tanpa perlindungan mesin, ujar sang kapten datar. 3 dewa sejati menyerbu Lo Feng dari 3 arah. Serangan mereka nyaris menutup semua celah untuk kabur. Namun, Lo Feng bergetar. Pedangnya menari seperti hantu. Tubuhnya mengikuti aliran bilah dengan sempurna. Bayangannya nyaris tak terlihat. Dia menari di antara kilatan maut, bergerak seakan waktu melambat baginya. Apa itu tadi? Tidak mungkin dia menghindari 3 dewa sejati sekaligus. Kapten yang biasanya angkuh itu terdiam, matanya melebar.
Itu teknik pertarungan jarak dekat yang sangat canggih. Aku belum pernah melihat teknik menghindar seperti itu. Bahkan aku tidak akan bisa lepas jika dikepung mereka. Lo Feng dengan anggun dan presisi menembus pengepungan. Ia meraih tubuh dewa sejati yang ingin dia ambil dan kembali melesat pergi. Dua dewa sejati lain berusaha menghalanginya, tapi dia menghilang ke dalam belantara tanaman merambat ungu. Itu bukan teknik biasa, itu emas mengalir. Aku tak percaya, dia hanya pendatang baru, tapi dia, semua prajurit termasuk kapten terdiam. Mereka semua sadar, pendatang baru itu bukan orang biasa. Dia telah berlatih dalam ruang warisan Sungai Duandong selama jutaan era. Dia belajar dari generasi peradaban terdahulu. Dia menciptakan teknik bertarung yang bahkan membuat para guru lelur segan. Kau sebenarnya siapa? Bisik Kapten pelan. Dan di antara desiran rawa dan riak pertempuran, nama Bima Sakti mulai menyebar, bukan sebagai prajurit biasa, tapi sebagai legenda baru di medan perang Nine Smoke. Di tengah-tengah medan perang kosmik yang dipenuhi gelombang energi menghancurkan dan riak kekuatan yang tak terbayangkan, dua faksi raksasa saling bertarung, yaitu Gunung Suwanyu dan Nine Smoke. Ribuan dewa sejati, monster ilahi, dan entitas multidimensi bertarung tanpa henti. Namun, di balik kekacauan yang menggelegar itu, diam-diam ada satu nama yang mulai membuat gelombang, yaitu Bima Sakti, seorang ahli hukum muda yang kekuatannya meroket melampaui ekspektasi siapapun, termasuk atasannya sendiri. Di atas salah satu puncak pertempuran, seorang kapten berdiri tenang, matanya tajam, menembus kabut energi. Ia mengamati pergerakan rekrutan baru yang tengah meluncur di medan perang dengan kecepatan dan kelincahan yang membuat para dewa sejati sendiri terdiam. Dengan harta karun mesin, dia bisa langsung melompat dari tingkat 7 menjadi tingkat 10. Gumam sang kapten dalam hati. Kekuatan luar biasa. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan latihan atau teknik rahasia biasa. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum miring. Anak ini, jika diberi waktu, akan melampaui banyak dari kita. Kepalanya menoleh sedikit ke arah bawah, ke tempat Bima Sakti tengah bertarung dan menghindar. Nyaris mustahil ditangkap oleh mata biasa. Jika aku belum mencapai tingkat dewa sejati dalam misi reinkarnasi berikutnya, maka seluruh harapan jatuh padanya. Di atas langit, 6 dewa sejati ruang hampa dari dua faksi melayang seperti raja-raja yang mengawasi papan catur. Mereka tak terlihat dalam pertarungan langsung, melainkan menyaksikan dengan ketertarikan luar biasa. Gerakan Bima Sakti Lo Feng menarik perhatian mereka semua. Apa yang barusan dia lakukan? Tanya salah satu dari mereka. Matanya bersinar ungu menyipit. Dia menjadikan tubuhnya sendiri sebagai gagang senjata. Gerakannya menyatu dengan bila pertempuran. Ini teknik tingkat tinggi, bukan teknik biasa. Ini sebuah seni, jawab Nine Smoke, makhluk dewa dengan 9 wajah manusia dengan tubuh seperti gurita. Dewa-dewa sejati lainnya mengangguk dengan serius. Saat kita di tingkat ahli hukum dulu, tidak ada dari kita yang bisa melakukan seperti itu. Dia pasti calon unggulan dari Angkatan Daratan Timur. Nine Smoke menatap ke arah Lo Feng dengan tatapan penuh kekaguman. Dia mungkin akan disegel dengan gelar suatu hari nanti. Mendengar itu, seluruh dewa sejati ruang hampa lainnya tersentak. Tak seorang pun di antara kita bahkan pernah mendekati itu. Itu impian yang terlalu tinggi. Mereka tahu, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seseorang seperti Bima Sakti memang memiliki potensi untuk menyentuh langit yang bahkan tak berani mereka impikan. Lo Feng menyusup di antara reruntuhan dan rerumputan rawa, bersembunyi dengan sempurna. Ia tak sedang mencari kemenangan lewat pertarungan, ia mencari mayat dewa sejati. Setiap mayat mendapatkan 10.000 kredit militer, bisiknya lirih sambil mengawasi medan dari kejauhan. Dan aku sudah mengumpulkan lebih dari 200 sampel darah, sisik, dan rambut. Ini lebih dari cukup untuk merekonstruksi gen kehidupan dalam tubuh lautanku. Ia menyeringai tipis.
Tapi senyum itu segera pudar, digantikan oleh fokus tajam. Masih ada satu target lagi, dewa sejati berkuku 8 itu. Namun aksi Lo Feng tak luput dari perhatian. 2 kali sudah mayat dewa sejati menghilang. Pertama oleh sang kapten, kedua oleh Lo Feng sendiri. Para dewa sejati meledak marah. "Ini penghinaan," teriak seorang dewa sejati dari Gunung Suanyo. "Tangkap dia, kita harus membasmi pencuri itu." Namun hari-hari berlalu, hingga 3 bulan pun lewat, dan Lo Feng tak pernah muncul lagi. Akhirnya, demi menghindari kehilangan lebih banyak mayat, kedua faksi menyetujui kesepakatan damai untuk pengumpulan jenazah. Di tempat persembunyiannya, Lo Feng melihat dewa sejati binatang berkuku 8 dan leher panjang terbang mengumpulkan 26 mayat sekaligus. 26 mayat, itu artinya 260.000 kredit dalam sekali jalan, pikir Lo Feng. Napasnya menegang. Dan dewa sejati itu lemah, tak ada armor tingkat dewa sejati. Kekuatan bertarungnya sangat biasa. Namun Lo Feng tak gegabah. "Jika aku menyerang sekarang dan gagal menghabisi dalam satu pukulan, puluhan bahkan ratusan dewa sejati akan mengepungku. Bahkan perahu mausoleum mungkin tidak bisa menyelamatkan diriku." Ia menatap tajam, menilai riak kekuatan musuhnya. "Jika kekuatannya turun 20% lagi, aku akan menyerang." Kapten dan para prajuritnya dari kejauhan menonton mayat-mayat itu dikumpulkan satu demi satu. Wajah mereka tegang, nyaris tak bisa menahan diri. "Kapten, kita hanya menunggu dan sekarang semuanya diambil." "Diam," bentak sang kapten. "Kalian pikir bisa menghabisi dewa sejati itu dengan mudah? Satu saja butuh waktu lama, dan sebelum itu terjadi, kalian semua akan sudah terkepung dan mati." Kapten menatap tajam, dingin, penuh tekanan. "Kita tunggu, kita punya satu era penuh di antara semak dan kabut rawa yang sunyi." Lo Feng tetap menatap satu sosok, yaitu dewa sejati berkuku 8 itu. Satu serangan, satu momen saat kekuatannya cukup melemah, dia akan langsung mati. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Sebenarnya ini Mimin jam 3 sore tuh udah bisa upload, cuma Mimin ini ya, makin Mimin semangat uploadnya, makin awal jam 2, jam 3 upload, yang nge-like, yang nonton mah makin dikit teman-teman. Tapi kalau Mimin uploadnya telat malam banget, malah rame, nge-like-nya banyak, aneh ya. Makin semangat biar kalian nontonnya gak malam, like-nya malah dikit, nonton dikit, aneh ya. Di-upload telat malah rame, di-upload lebih cepet malah sepi. Ya, mungkin Mimin nanti uploadnya agak telatan aja ya. Coba aja gimana like-nya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.